Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Maruna Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, wow, makin parah, makin kacau gara-gara kasus ijazah palsunya Pak Jokowi ini ya. Para peneliti mengaku mendapat intimidasi dari pihak tertentu untuk jangan meneliti ijazah Jokowi lagi. Wow, hebat. Emang kenapa? Apakah harus ada izin dulu untuk meneliti sesuatu gitu ya? Sementara itu, bukti-bukti kuat tentang ijazah palsu Jokowi yang ditemukan oleh Rismon CS semakin meyakinkan masyarakat bahwa ijazah Jokowi benar-benar palsu menurut temuan mereka. Jadi, berikut ungkapan dan pengakuan Dr. Rismon terkait temuan-temuan barunya tentang ijazah Jokowi yang diduga kuat benar-benar palsu. Wow, luar biasa ya. Benar-benar semangat ini ya Dr. Rismon untuk temuan-temuan barunya tentang ijazahnya Pak Jokowi. Nah, penasaran seperti apa videonya? Ini dia. Let's go. Dari Ibu Irma Suryani Chaniago, anggota DPR RI dan politisi. Beliau menyebut kami, saya, Pak Roy Suryo, Pak Rismon Sianipar, dan rekan-rekan lainnya sebagai manusia kardus, pengacau, serta meminta kami agar ditangkap dan ditahan karena mempertanyakan ijazah Pak Joko Widodo. Bahkan beliau menuduh Pak Roy Suryo sebagai pakar telematika palsu dan menyamakan kami dengan pelaku kekacauan nasional. Ini lucu sekaligus memprihatinkan. Kenapa? Karena ini bukan tentang Roy Suryo, bukan tentang saya, bukan tentang personal. Ini tentang mengapa satu pertanyaan akademik harus dijawab dengan ancaman hukum. Jika ijazah Pak Joko Widodo itu benar dan sah, jawab saja. Tunjukkan bukti, klarifikasi resmi, selesai. Tapi jika malah menyerang pribadi, mengadu kepada polisi, bahkan menyebar fitnah dan ancaman, justru itu memperkuat kecurigaan publik. Betul, saya tidak betul sekali. takut, 1000 tahu itu tertipai. publik bisa membedakan siapa yang menjawab substansi dan siapa yang hanya bisa menyerang karakter. Jadi kepada Ibu Irma Chaniago dan kepada semua saya ucapkan terima kasih. Justru karena serangan Anda, rakyat jadi makin penasaran. Justru karena Anda marah, rakyat tahu ada yang sedang disembunyikan. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa ya. Kenapa harus menyerang secara personal? Kenapa harus mereka ini diancam untuk dihukum sampai dikatakan manusia kardus oleh Irma Chaniago tadi ya, seorang anggota DPR, itu politisi apa dia, saya nggak tahu dia partai apa gitu. Ya kan tinggal tunjukkan saja, anak kecil pun juga tahu gitu ya. Tinggal tunjukkan saja ijazahnya jika benar ada yang aslinya, tinggal tunjukkan saja, selesai. Habis ini masalah, nggak perlu berlarut-larut panjang-panjang sampai bertahun-tahun seperti ini. Tinggal tunjukkan saja kepada masyarakat, ini ijazahnya Pak Jokowi, tahu gitu ya. Jadi nggak perlu membalas dengan personal, mengintimidasi, bahkan sampai ingin menghukum mereka, dikatakan manusia kardus. Itu macam apa kau itu? Aduh, bikin malu-malu negara aja kau lah. Oke guys, lanjut. Sebelumnya lucu-lucuan ya. Disclaimer dulu ya. Ada itu Algozo Buzzer itu sekarang sudah mulai keluar. Ya, ngabalin maupun Sylvester itu hiburan atau ngibulin? Mengatakan kami ada pendana besar, ada bohir. Jaga mulut kalian itu ya. Hanya karena kalian berada di sisi Pak Jokowi, jangan kalian semena-mena ya menyebarkan fitnah kepada kami. Ada yang membayarnya, mendanai. Sylvester, jaga omonganmu ya, atau kita ketemu lagi face to face. Mantap. Anda bicarakan langsung itu face to face dengan saya, Sylvester. Siapa itu bohir itu ya? Jangan Anda beraninya di belakang di podcast. Ayo hadapi saya face to face, disentangin kita. Saya tunggu atau tempat lain gitu. Baru ucapkan itu di depan muka saya ini. Bilang, Anda dibiayain oleh siapa? Tanyakan kepada saya. Atau Anda udah tahu identitas bohir itu? Nah, kalau nggak tahu, itu fitnah. Kalian menuduh kami fitnah padahal kajian ilmiah, sementara kalian tanpa bukti sudah menuduh kami ada bohir pendana. Sama seperti itu jahat banget. Ngabalin itu. Justru itu yang fitnah ya. Jaga mulutmu ya.
Terus bercerminlah kau pada dirimu sendiri. Kau cuma lulus dari Ruko University 3 lantai yang sudah ditutup dikti. Ini alumni UGM asli. Asli. Iya. Ya. Otentik. Bukan identik. Daripada kau mengotori wacana publik dengan fitnah-fitnah, sebaiknya habiskan waktumu untuk membujuk Pak Jokowi supaya secara gentleman sebagai alumni UGM yang benar-benar tunjukkan. Ya, gitu loh. Itu bujuk. Jangan pakai alasan-alasan, memang apa hak kalian? Ya kan? Memangnya betul. Pak Jokowi siapa kalian suruh-suruh? Jangan. Gentleman, negarawan, tunjukkan. Habiskan waktumu datang ke Solo sana, bujuk terus tiap hari. Komisaris tapi menjilat-jilat. Gitu. Ini berdasarkan uang sendiri, uang halal. Coba ke Google dulu buku saya di Amazon, ratusan $10 harganya. Iya, ini sepertinya sudah ada yang kepanasan ya, para penjilat ini semakin kepanasannya dengan statement yang disampaikan oleh Dr. Rizwan barusan ya. Mantap, luar biasa, semangat Bang Rizwan, kami rakyat mendukungmu, luar biasa, mantap. Oke guys, lanjut, ini apa lagi nih? Ini meme atau apa ini? Kebenaran ini? Jual ijazah palsu, ini kayak di pasar tradisional ini ya. Apalagi ini? Henok, Ya, Ada saja. apakah peneliti butuh izin atau otoritas dari lembaga apapun untuk meneliti apa yang ingin dia teliti? Profesor Yusuf Henok menjawab, ya pemirsa Baligi Akademi yang jauh dari tepian Danau Toba sekarang. Ya, oke nih, Prof. Oke, saya juga harus mengaku bahwa saya dari Universitas Nusa Lontar di Rote NTT. Saya harus menyatakan bahwa peneliti bebas. Dia membuat apa aja, tidak ada larang, baik itu mau dari wakil bekas presiden, tidak ada. Kami bebas bersuara, apalagi saya profesor, itu berasal dari kata to profes, meneriakan sekencang-kencangnya. Jadi saya sekarang terus meneriakan tanpa peduli bilang ada larangan, tidak ada sama sekali. Oke. Oke, Prof. Selanjutnya saya tanyakan, itu di akun X saya itu screenshot dari video yang diputarkan di belakang screen ya, layar yang diputarkan di belakang Dirtipidum ya, Brigjen Juandani. Itu di situ ada registrasi dari Joko Widodo, ya kan? Di situ ditanyakan 7 jurusan yang ada ambil. Joko Widodo memilih membulati sarjana muda, melingkari sarjana muda. Ada 3 pertanyaan di situ untuk mahasiswa yang bersangkutan, dan 3-tiganya dibulati sarjana muda. Artinya apa itu, Prof? Coba, Prof. Tapi sebelumnya ada opsi kan? Opsinya adalah diploma nomor 1, nomor 2 sarjana muda, nomor 3 sarjana, nomor 4 profesi. Kenapa Joko Widodo yang katanya mendapat gelar insinyur kesarjanaan sarjana kehutanan UGM membulati justru sarjana muda? Apa artinya itu, Prof? Berarti begini, selama ini Jokowi klaim dia S1 dari UGM misalnya, dia pakai Dr. Ranus waktu wali kota, kemudian dia pakai insinyur, tidak pakai, karena dia harusnya BSc, tapi BSc juga tidak pernah BSc kehutanan, yang ada hanya SMHK, sarjana muda hukum, tidak ada kehutanan, punya gelar semacam ini. Jokowi pembohong lah, saya akademisi Pak, saya bicara silakan kalau mau penjarakan saya cuma bilang, tidak bisa Pak, karena kita sudah sekolah, kemudian hari ini juga. Bentar, guys. Jadi di sini kelihatan kali ya kalau manipulasi ijazah yang katanya asli itu kelihatan sekali di sini yang dibongkar oleh Dr. Rizwan bersama seorang profesor di sini ya. Aduh, semakin ketahuan ini ya pemilik ijazah palsu. Kacau. Ini ya kayaknya nih para ternak-ternaknya Ternak Mulyono semakin kepanasan nih dengan statement profesor ini yang sangat luar biasa gitu ya, yang mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi. Aduh. Oke guys, lanjut. Sudah bantah IP 3,0 itu bohong karena Pak, ini dia aja sekarang yang Rizwan persoalkan disertasi skripsinya
sudah salah karena dia nilai skripsi tidak ada di transkrip dia. Nah, kalau tidak ada begitu, bagaimana dia mesti klaim dia pakai insinyur? Tidak bisa, Pak. Sudah salah dan sudahlah. Kami minta maaf ya. Saya sebagai orang Kristen, saya pahami bahwa semua ada waktunya. Dulu kau bisa ini penjarakan ini Pak Bang Fri dan ini Gus Nur. Sekarang kau tidak akan bisa penjarakan ini Rismon, ini Roy Suryo, kemudian Tifa, karena saya ada. Penjarakan kami semua. Kami masuk penjara, Pak. Kami keluar, nama kami harum sampai ini. Kami tidak akan mati di penjara, Pak. Kami akan pulang, keluar, orang akan hargai kami. Sedangkan Bapak, Pak Jokowi, kau akan dikenang bahwa kau pembohong. Kau tidak akan dikenang selama ini, walaupun nanti anakmu tetap jadi wakil presiden. Tidak ada guna, Pak. Habis ini, kami akan bongkar ini Ibu Iriana dan juga Pak ini Gibran. Kan Apa gelarnya? Oh, gelarnya semua saya sudah tahu bahwa tidak salah sama. SEMM atau apa? SEMM tidak mungkin lah. Apa itu istrinya? Ibu Iriana. Tidak mungkin, Pak. Sekarang dia kuliah kapan? Kemudian jadi saya akan bongkar kemudian. Misalnya Pak Gibran, kalau memang dia ini betul-betul BA, kenapa dia tidak pampang gelarnya di foto-foto di foto di presiden, wakil presiden Gibran Rakabum BA? Berarti dia tidak yakin bahwa gelarnya itu asli. Kalau dia apalagi bilang bangga dari background apa. Kalau saya, Pak, walaupun BA, saya pesan, Pak. Jadi contoh misalnya ini Yusuf Kala, dia begitu tapi dia tetap pakai Dr. Randus. Itu asli, bukan kayak Jokowi yang Dr. Randus di ini Solo palsu, Pak. Iya. Wah, luar biasa. Mantap ya. Ini seorang profesor nih, saya baru kenal, baru tahu melihat beliau ya. Sepertinya beliau nih temannya dari Bang Rismon yang membongkar katanya ijazahnya Pak Jokowi palsu. Terus Ibu Iriana juga dipertanyakan dan juga Gibran juga dipertanyakan tentang gelar-gelar yang telah mereka dapat itu asli atau gimana gitu. Berarti jika benar terbukti orang-orang ini membuktikan bahwa ijazah atau gelar dari keluarganya Pak Jokowi, yaitu Pak Jokowi, Ibu Iriana dan juga Gibran, jika terbukti nanti itu benar-benar gelar palsu atau ijazah palsu, waduh, 10 tahun kita kena prank, 10 tahun kita kena bohongin. Aduh, kacau kali punya pemimpin seperti itu ya. Pantasan pendukungnya atau ternak Mulyono, para penjilat, waduh, semakin ketagihan karena disiram terus sama Pak Jokowi agar bobroknya tidak terbongkar. Oke guys, sudah ada cerita hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Thanks for watching.